gitu ya. Ini sama aja kayak kita masuk ke restoran, ada yang pedas, ada yang manis gitu ya. Enggak, yang pedas lebih enak dari yang manis lebih pedas, yang manis lebih enak dari yang pedas. Tergantung. Memang dia didesain untuk manis, memang dia didesain untuk pedas gitu ya. Jadi kita harus melihatnya lebih holistik. Yang pasti pelajari dokumen, ya, apakah kinerja sesuai dengan top 10 gitu ya. Kalau top 10-nya begini, kinerjanya begini, kok nggak nyambung ya gitu ya. Ya mungkin harus dicari tahu lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya strateginya gitu ya. Terus ikutin IG live seperti ini gitu ya. Buat teman-teman ketemu, lihat orangnya gitu ya. Ini orang sounds logis atau enggak sih, sounds trustable atau enggak sih gitu ya. Karena ya reksadana titip kelola Mas Yasid ya. Jadi memang harus ada unsur percaya. Tapi kan sekarang kita di dunia digital, kita pakai online transaksinya, nggak ketemu. Saya nggak mungkin jualan satu-satu segitu banyaknya investor. Ya, jadi media-media seperti ini, teman-teman bisa melihat wujudnya, bisa melihat orangnya, real life-nya seperti apa. Walaupun hanya sebentar, di situ bisa dilihat gitu kan. Saya nggak berani memberikan apa guidance ya, apa yang harus dilihat nanti jadinya kayaknya curang banget gitu. Tapi teman-teman tahulah mana yang orang yang ngomongnya memang kayaknya make sense, selaras dengan fun-funnya gitu ya, terus masuk akal. Nah itu kita kenalin style. Kadang-kadang yang agresif gitu ya, belum tentu juga salah ya. Ada kok yang nyarinya yang agresif, ada kok yang nyarinya naiknya 30 turunnya 40, ada loh yang nyari begitu, nggak salah juga, tapi belum tentu semua orang nyari yang sama. Nah itu yang disitulah teman-teman masuk ke aplikasinya Ajaib tuh rajin ngutak-atik gitu ya, supaya tahu yang mana yang cocok, yang mana yang saya cari gitu. Jadi Iya. nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar lihat performance, nggak cuma sekedar lihat nama, ya macam-macam lah indikator-indikator yang teman-teman bisa lakukan dalam menentukan fund manager yang baik dan produk yang cocok. Ya, cuma kalau saya nih Mas Yasid ya, terakhir nih jawaban saya sih lebih suka pilih fund manajernya dulu baru pilih produknya. Mengapa Karena demikian? karena kita apapun yang kita lakukan, ya kita harus pilih orangnya dulu baru pilih karyanya. Karena karya tersebut lahir dari orangnya. Nah, orang seperti apa yang mau kita percayai, yang kita titipkan, baru turun ke produknya. Jangan dibalik. Karena kalau nanti produknya sesuai tapi orangnya kita nggak cocok, itu nggak ideal. Saya rasa dalam mayoritas hal apapun, kita pilih orangnya dulu baru pilih karyanya. Iya. Kurang lebih Ya, ini akan sangat efektif sekali kalau ini untuk high net worth individuals gitu ya. Jadi seseorang yang mengelola dana pribadi yang cukup besar gitu Pak ya. Jadi harus mempercayakan kepada pengelolanya siapa nih sosoknya seperti itu ya. Oke, buat teman-teman sekalian ya, silakan bisa beli reksadana Batavia Prosperindo Asset Management karena lagi ada promo nih dengan kode promo InvestD AUG gitu ya. Dapatkan bonus 100.000 hingga 31 Agustus ya. Kuota cukup terbatas gitu ya. Nah, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Oh, pertanyaannya adalah izin bertanya kode promo tapi nggak bisa tampil ya. Kode promonya tuh huruf besar semua ya. Invest T kemudian DAY kemudian AUG digabung semua. Jadi Invest Day out ya. Jadi Invest Day di bulan Agustus kira-kira ya. Invest Day AUG gitu ya. Oke. Pak, terkait dengan komposisi ini Pak ya. Ketika misalnya kita cukup agresif, ketika kita beli investasi hanya di reksadana gitu ya. Nah, apakah kita harus ke saham aja atau ke campuran juga dengan memperhatikan resikonya gitu Pak? iya. Kembali lagi ke tujuan perencanaan keuangan dari teman-teman dan juga tingkat resiko yang sanggup ditanggung ya. Jadi teman-teman boleh beli reksadana campuran dengan asumsikan mempercayakan seluruhnya itu ke fund manager. Boleh juga bikin portofolio campuran sendiri gitu ya. Jadi alih-alih beli 100 rupiah reksadana campuran, teman-teman saya misalkan beli 50% reksadana saham dan 50% reksadana pendapat tetap gitu ya. Boleh saja kalau ternyata teman-teman memang sudah memiliki incaran khusus. Saya sukanya reksadana saham Batavia, saya sukanya
reksadana obligasinya Batavia, tapi Batavia nggak ada reksadana campuran, misalkan gitu ya. Saya yang nyampur aja deh sendiri, bisa. Atau misalkan reksadana campurannya Batavia, sahamnya itu fokusnya di big caps. Tapi saya maunya reksadana campuran yang sahamnya banyaknya di small cap. Ya sudahlah, saya nyampur sendiri. Beli reksadana small cap, digabung dengan reksadana obligasi. Atau kebalik, atau lain lagi nih, Mas Yasid. Saya maunya reksadana saham campur sama reksadana pasar uang. Kan suku bunga lagi mau naik. Ya, jadi saya maunya sama pasar uang. Jadi ya silakan saja, karena balik lagi tujuan investasi teman-teman apa, terus selera risikonya teman-teman apa, nah itu akan menentukan lebih baik campuran atau nyampur sendiri. Nah kalau kagak ngerti, ya sudah beli yang campuran aja. Karena Oke, supaya simpel ya Pak ya. betul, Ternyata karena bisa seperti itu ya Pak ya. Ternyata betul. bisa dikombinasikan seperti itu ya. Saya juga baru tahu nih. Kemudian ini ada pertanyaan dari running comment Pak. Tadi saya pin, lebih baik reksadana campuran atau saham ya Pak, kalau mau hasil imbal hasil yang lebih baik gitu ya. Lebih baiknya ini dari kacamata apa? Karena imbal hasil yang lebih baik itu bagi individual A mungkin misalkan lebih tinggi, bagi individual B misalkan turunnya nggak banyak-banyak, naiknya sedang-sedang gitu ya. Jadi sangat-sangat tergantung sih. Satu yang bisa membedakan adalah volatilitas. Kalau saham, reksadana saham semua, secara teori volatilitasnya akan lebih tinggi, karena kalau reksadana campuran ada porsi obligasi yang volatilnya kadang-kadang, musiman, tidak setiap saat volatility-nya. Ya, jadi secara teori campuran volatilitasnya lebih rendah, saham volatilitasnya lebih tinggi. Tapi Pak kalau Eri, misalnya bagaimana ketika kondisi perekonomian dianggap kurang baik gitu ya? Reksadana saham lagi turun, apakah reksadana campuran bisa lebih tinggi mengalahkan reksadana saham? tergantung, kalau misalkan era suku bunga meningkat, ya reksadana campuran nggak akan lebih bagus karena porsi obligasinya turun, porsi sahamnya juga turun. Tapi kalau misalkan pas resesi tersebut kebijakan pemerintahnya adalah menurunkan suku bunga, itu akan menolong karena porsi obligasinya akan baik, tapi porsi sahamnya ya turun, jadi membalance gitu. Jadi sangat tergantung kebijakan moneternya waktu itu seperti apa. Oke, karena saya pernah melihat Pak di periode kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ya, ketika pandemi COVID itu di mana reksadana saham cenderung mengalami penurunan karena ISG kita kan turun hampir 40% ya. Saya lihat reksadana ada yang minus 15%, 20% dan di sana reksadana campuran ini positif Pak gitu ya. Secara reksadana ini cukup unggul gitu ya. Kan bisa sekitar 79 ya atau 69% itu kan ke deposito gitu ya, bisa dibikin seperti itu gitu ya. Jadi kira-kira kalau kondisi memang lagi recovery saat ini lebih baik saham aja ya Pak ya. Ya, jadi balik lagi sangat tergantung ya. Kalau recovery tapi suku bunganya stabil, ya obligasinya bisa perform. Kalau kayak tahun 2020 lagi awal-awal ya obligasinya dihajar dulu, tapi habis itu The Fed turunin suku bunga, Indonesia juga ikut turunin suku bunga, obligasinya membaik, sahamnya yang tiarap gitu. Terus tergantung juga campurannya itu fleksibel atau enggak. Karena ada juga fund manager yang judulnya campuran, tapi kalau porsi sahamnya dia udah pasang 50, 50 aja dia nggak akan kurangin. Jadi campuran ini memang banyak diskusinya. Mas Yasid ya. Jadi sangat bervariasi, bisa lebih unggul, bisa juga tidak lebih unggul. Tapi kalau secara general, secara teori textbook, campuran harusnya resikonya lebih rendah, minimal dari volatility-nya. Ya, mungkin ini buat yang bertanya tadi ya. Kalau untuk jangka panjang sih reksadana saham tentu saja unggul ya. Ini berdasarkan historical data gitu ya. Jadi kalau investasinya 10 tahun ya bisa dibandingkan antara reksadana saham dengan campuran tuh masih unggul. Kita lihat dari IHSG-nya aja deh kita ngukur. Karena peers daripada pembanding daripada reksadana saham itu biasanya IHSG ya. Betul begitu ya Pak Eri ya? Ya, Ya, oke Pak Eri. Ini mungkin kita sudah di penghujung acara nih Pak. Kita mungkin boleh meminta advice dari Pak Eri. Kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang harus diperhatikan ketika ada seorang investor yang baru memulai berinvestasi supaya berinvestasinya menjadi sukses gitu Pak. baik. Jadi ya mungkin buat yang paling simple, yang paling standar,
investlah sesuai dengan profil risiko, investlah sesuai dengan rencana keuangan teman-teman. Ya itu paling basic. Nah, tips dan triknya juga sederhana. Disiplin, teman-teman sekalian ya, disiplin. Jangan tergoda dengan tergoda ini dalam artian jangan terpengaruh gitu ya, pada saat market tiba-tiba turun, market tiba-tiba naik, itu jangan terpengaruh ya, tapi tetap kepala dingin, tetap fokus sama rencana investasi kita. Kalau memang bulanan ya bulanan, kalau memang 2 bulanan ya 2 bulanan ya, kalau memang tunggu turun ya tunggu turun, tapi jangan kebalik, lagi turun dijual, lagi naik dibeli, itu juga itu nggak ideal gitu ya. Yang benar lagi turun ya dibeli, kalau lagi turun dijual, berarti teman-teman lagi membuat keputusan investasi itu ada yang salah ya. Dan saya selalu percaya, yang terakhir saya selalu percaya, mahalnya hari ini itu murahnya di kemudian hari. Jadi teman-teman harus disiplin investasi. Mahalnya hari ini tuh murahnya di kemudian hari gitu ya. Ini cukup menarik ya Pak ya. Jadi berinvestasi tuh kalau bisa jangka panjang. Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apakah ketika misalnya IHSG mengalami penurunan gitu ya, apakah itu saatnya membeli reksadana saham Pak? Yes, saya selalu percaya semakin serem turunnya, semakin menarik untuk dibeli. Tapi risk profile harus masuk, Mas Yasid ya. Karena takutnya kalau kita bicara sama risk profile yang konservatif, tentunya kalimat yang tadi tidak berlaku. Tapi kalau misalnya kita bicara penurunan IHSG, terbukti ahli investasi di seluruh dunia selalu quote-nya bilang kalau lagi turun, saatnya untuk shopping. Saatnya untuk shopping ya. Dan kalau kita bingung mau shopping saham apa, ya beli aja. Salah satunya adalah reksadana dana saham tadi ya dari Batavia Prosperindo gitu ya. Nah teman-teman carinya juga gampang ya, tinggal buka aplikasi Ajaib, ke menu cari sebelah kanan tuh ada reksadana, kemudian di bawah tuh ada grup manajer investasi. Salah satunya itu adalah Batavia Prosperindo Asset Management ya, yang mempunyai kinerja menurut saya nggak kaleng-kaleng ya, luar biasa, bisa cukup tinggi juga gitu ya kalau kita lihat kinerja dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Oke.